Kelas 6. Ani ya, Ani yang itu. Ani itu bagus, Ani itu banyak apalnya. Oh di Maniche aja gini aja. Di Maniche Ani kan. Sebelumnya oh Diana Ratma di Maniche ya kan. Sabar Joni, sabar Joni. Diana Rahma orang Iya, Sat. Ustad Patekstil. langsung host ya, anak mau keluar lah, langsung aja Ustad host ya. Apa lah, Mas? Loh, nah itu loh. Anak sedang rapat nih di SD3 Oh, ya, siap, siap. dekat Mesir Raya. Kurang lembut. Oh, di Katip yang di apa? Kok kurang terdengar suara Ustad? Yang buku panduan. Kurang jelas, Sat? Halo, Buku buku Ada jelas, Sat? ada jelas. buku lama tuh. Oke, siap. Ustad tampil pertama ya? Bisa Pak Sepul. Nggak tahu Sat, siapa tapi pertama enggak kayaknya. Nah, Harusnya banyak revisi. yang jam 4 nanti atau jam 1 ini? Ada, ya ada tuh. Tuh ada buku. Oh, kalau kelompok satu, Sat. Jam 1 ya? Oh. Iya, tuh. Buku Nah, kebawakan. nanti disiapkan juga lah merekam siapa yang tampil hari ini. Kadang-kadang bermasalah kayak kemarin, Ana ragu juga. Tapi dia udah di Ana Sting direkam nih. Ya, tuh. Udah rekam kelihatannya, Sat. Nah, Assalamualaikum Pak Riki. salam Pak Samsul. Siap Pak Samsul. Pak Samsul Aman juga kan? Zoom-nya kau Pak Riki. Pak Samsul jam empik kan? Ayo kerja sore Pak Riki. Sore. Ya. Awak kini mencelit-celit Ya, tampil sore. sebentar dulu. Ayo, kan boleh nak, boleh awak hadir kan gitu. Boleh juga sebentar. Nah. Nama itu jadi ikutlah direkam langsung kau Pak Riki. Alah, kalau di anunya latar rekam langsung, tapi takutnya nanti bermasalah kayak waktu teaching batangnya bro, itu. Kalau Jadi bisa perticing awak diantisipasi yang dulu lah. kedua petang nak sebut dah Pak Riki. Patang tuh di cloud dana itu kan, jadi nak bertamu di cloud juga. Kalau kini lagi lokali di komputer kan. Jadi artinya memang tak ada jadi itu dia yang petang tu dia. Yang penting kan lah nilai dulu atang lah. Jangan lain. Lecet Lah, lain kalau kedua nilai memang apa? menurut ambo Pak Riki, kalau memang diminta juga agen saya yang pertama tu awak Tuh tu lah. dalam ah. Penting kan ada gambar foto sini. Video kan ada Ayo, semua. awak ada. Untuk sekedar minta video ya, untuk rekaman Iya. wah gila rekaman itu. Iya. Tapi nilai dah kedua, Pak. Iya Nilai lah. lah keluar ya, sana kan tujuan nilai keluar ya Pak Marjoni. Iya, lah keluar nilai laman tuh. Kan terakhir petang kan ditanya dek buat apa tu? Bu Dewi. Bu apa mang awak? Pak Mon masuk. Pak Samsul tampil tuh. Ambo pi wiko sore. Kalau ada mu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa tidak muncul video saya? Gimana salahnya dah? Ini masih tersilang video, Pak. Enggak juga. Terus coba kalau cek kalau
Keluar Pak tadi Pak Ustaz Samsudin. Yo keluar dulu beliau nggak tampil video beliau dan. Oh itu. Baik ya, udah bisa. Pak Abrar sudah ada? Pak Prizal? Belum masuk Pak, belum gabung Pak. Saya semangat kan besi gue ya. Baru Pak Marjoni, Pak Ruslan, Rabi'al. Pak Marjoni baru satu. Baik, kita mulai saja karena waktunya nanti berurutan dengan yang lain, Pak ya. Baik, kita mulai baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kali ini kita melaksanakan ujian komprehensif. Ibarat sebuah pelayaran ini sudah mulai di tepi, Pak. Ini sudah nampak itu Bapak ya. Habis kompre nanti kan sudah apa lagi? Ukin lagi. Ukin dan UP. Pada sesi ini kita ujiannya wawancara saja. Nanti kan saya minta masing-masing dulu membaca Al-Quran sebelum diajukan pertanyaan. Pada kelompok satu ini Pak Brar, Pak Prizal, Pak Marjoni, Pak Rabi'al, dan Pak Ruslan. Itu yang akan tampil. Yang wajibnya ya hadir, tapi kalaupun ada yang lain yang ingin bergabung juga nggak apa-apa. Ini untuk sesi berikutnya nggak ikut juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan dijadwalkan 3 hari. Hari ini, Selasa dan Rabu. Tapi saya ada acara ke Bukit Tinggi itu finalisasi akreditasi borang. Dan mungkin lagi di sana saya menguji Bapak itu untuk kompre. Kalau diundur juga jadi masalah pula nanti ya. Kalau pulang di Bukit Tinggi dia kan lebih rumit juga nanti itu. Makanya kita siasati saja. Kita laksanakan hari ini dengan 3 session itu. Supaya tidak menyiksa kesannya ya. Makanya saya wajibkan tampil sesuai dengan jadwalnya saja. Nanti boleh tidak hadir lagi. Tapi kalau ingin nengok juga nggak apa-apa. Dilarang. Tapi wajibnya di bagian kita saja. Mari kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Abrar sudah bisa mendengar saya? Pak Abrar? Ini 2 punya. Pak Marjoni sudah dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Kita mulai Quran dulu Pak Marjoni. Iya. Ya silakan. Baca An-Nisa aja dari ayat pertama baca. Ada Al-Quran di kau Pak? Ada Pak, ada. Masing-masing pakai Al-Quran ya. Iya Pak. Coba baca An-Nisa ayat pertama. Agak beberapa ayat. Langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada terdengar suara Pak? Ada dengan baik terdengar itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم Sudah Pak Marjoni? Pak? Nah, oke ya. Sadaqallahul azim. Begini Pak Marjoni, kira-kira apa persoalan tentang pendidikan Islam saat ini yang Bapak cermati? Kan ada dekadensi moral hari ini ya. PAI itu sudah lama adanya. Semenjak kecil sudah dibekali dengan PAI, malah ada pula MDA di rumahnya. Kan lembaga pendidikan agama semakin banyak, surau semakin banyak. Iya. Sekarang kemerosotan moral. Nah, kira-kira menurut Pak Marjoni apa penyebabnya itu? Ya mungkin permasalahan-permasalahan pendidikan Islam hari ini ya mungkin yang pertama dengan seiring perkembangan zaman pendidikan Islam itu sudah tidak dijadikan prioritas mungkin oleh sebagian orang dan juga kita lihat mungkin hari ini bagaimana dampak-dampak dari buruknya karakter yang muncul hari ini seperti yang terbaru ya kita lihat ada siswa SD dan SMP memperkosa temannya dan malahan dia ikut menyaksikan penemuan jenazah orang yang diperkosa dan dibunuh itu. Itu salah satu bentuk mungkin buruknya karakter dari peserta didik hari ini. Nah, dengan kemajuan teknologi hari ini, pembelajaran agama Islam itu tidak dijadikan prioritas oleh sebagian orang, sehingga hanya dijadikan pelengkap atau hanya sekedar ini sebuah kurikulum yang harus diikuti di sekolah. Ini mungkin terkait dari peserta didiknya. Mungkin terkait dari kita di sekolah, bisa ini terjadi pembelajaran agama itu kita kurang menarik, kurang menghadirkan pelajaran yang menarik sehingga juga tidak menjadi pelajaran yang dicintai oleh peserta didik. Itu tanggapan Bapak. Baik. Nah, tentu permasalahan itu kan tidak hanya terjadi di tempat lain ya, pada lingkungan masing-masing. Tentu terjadi juga ya, termasuk di tempat Bapak mengajar di SD mana Pak Marjoni? SD Quran Arif Salah, Pak. Bapak di SD mana? Arif Salah, Pak. Hah? Arif Salah. Nah, Arif Salah. Tentu hal yang sama menimpa hampir semua lembaga ya. Nah, kira-kira menurut Pak Marjoni itu apa solusi? Seperti itu. Ya, mungkin solusi kalau kita dari lembaga pendidikan atau sebagai seorang guru itu berusaha menghadirkan pembelajaran yang menarik sehingga bisa dicintai oleh anak-anak didik kita, Pak. Konkretnya seperti apa? Yang menarik itu seperti apa kira-kira? Apa konkretnya? Seperti mungkin penggunaan
media pembelajaran yang menarik, juga proses pembelajaran yang lebih melibatkan kepada peserta didik dalam keaktifan. Yang dulu mungkin hanya monoton, hanya metode ceramah, kita hadirkan dalam bentuk mungkin dengan pemanfaatan IT, juga pemanfaatkan media sosial seperti YouTube dan sejenisnya. Media saja. Pertama media, yang kedua mungkin proses pembelajaran di kelas itu kita bikin semenarik mungkin, yang mana melibatkan peserta didik, keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran itu. Nah, kalau saya tanya misalnya sama Pak Marjuni, Iya, Pak. profil ideal seorang guru profesional itu seperti apa? Ya, ketika kita ingin menuju sebuah situasi yang namanya guru yang profesional, profilnya itu seperti apa menurut Pak? Coba gambarkan itu. Idealnya guru begini, seperti itu. Ya, idealnya guru profesional itu mampu melaksanakan tupoksinya dengan sebaik-baiknya, itu ideal yang pertama, Pak. Melaksanakan tupoksi dia dengan sebaik-baiknya, merancang proses pembelajaran yang baik, menguasai materi-materi tentang pembelajaran yang diempunya, juga mampu melakukan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan. Yang kalau dikaitkan dengan pembelajaran abad 21 mampu mewujudkan nanti lahirnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini maksudnya Iya. profil ideal seorang guru. Nah, saya kira-kira seperti apa? Coba gambarkan. Iya. Profil ideal seorang Memiliki guru itu seperti apa? ya, pertama memiliki kompetensi pedagogik yang ditunjukkan dengan adanya sertifikasi pendidik atau ijazah kependidikannya. Yang kedua, mampu merancang perencanaan pembelajaran. Nah, mungkin itu salah satunya, Pak. Itu saja itu. Hanya seperti itu guru yang profesional menurut Bapak. Angan. Seharusnya begini kan itu. Kalau boleh bermimpi lah kita ya. Si orang guru yang hebat itu begini. Nah, tentu ada itu dalam angan-angan kita. Nah. Bagaimana? Ini kalau dalam bahasa lain kan sama saya menanya sama Pak, visi Bapak itu seperti apa kan itu sebenarnya. Idealnya guru itu begini ya kan. Visi Bapak ke depan itu kan di situ saja. Itu aja. Ya. Mungkin tambahnya mungkin dalam proses pembelajaran bisa melakukan proses pembelajaran itu dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan semua potensi yang dimilikinya. Itu aja. Setidaknya itu, Pak. Tidak ada lagi. Coba saya tanya ke Pak Pol lagi. Pak Barat sudah oke ya, sudah nyambung ya? Tidak terdengar suara Pak Barat. Sambil menunggu, ada dengar? Pak Barat? Coba Pak Prizal dulu, Pak Prizal. Dengar suara Pak Prizal? Pak, atas waktunya. Jadi guru profesional itu menurut kami yang pertama dilihat dari segi sifat. Seorang guru yang profesional tentunya memiliki sifat yang positif, seperti punya kepercayaan diri yang kuat, kemudian punya motivasi untuk berprestasi, emosinya stabil, dan juga memiliki karakter solutif
Dan ketika pembelajaran, tentu guru yang profesional itu harus ceria, membangkitkan gairah belajar para siswa. Kemudian memiliki keahlian, karena profesional itu berkaitan dengan skill. Jadi seorang guru yang profesional itu harus punya keahlian yang baik dalam pengetahuan maupun pengalaman dalam pembelajaran. Kemudian berkompetensi. Apa kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru profesional? Minimal 4 kompetensi pokok harus dimiliki seorang guru yang profesional. Yang pertama, kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan mandiri. Kemudian seorang guru yang profesional juga memiliki hubungan yang baik, pola komunikasi yang aktif, positif kepada para siswa, terhadap orang tua murid, dan juga warga sekolah lainnya. Itu menurut saya, Pak. Itu aja. Iya, Pak. Terkait pembelajaran itu kan supaya menarik, supaya efektif itu kan perlu ada model yang bervariasi, ada metode dan lain-lain itu. Nah, kira-kira Pak Afrizal, apa saja model pembelajaran yang Bapak kenal? Model-model pembelajaran yang saya kenal, yang pertama ada discovery learning. Kemudian ada metode ceramah, kemudian ada diskusi, ada PBL, PGBL, ada metode pembelajaran daring, Pak. Model yang metode sama? Model dan metode hampir sama, ada, Pak. Hampir sama? Iya, Pak. Tidak berbeda? Kalau model kan sama kayak cara. Sama menurut saya, Pak. Sama ya? Iya. Bukannya berbeda? Metode pembelajaran. Dalam pembelajaran itu kan ada rumah besarnya model, di bawahnya metode. Nah, bingkai pembelajaran itu dari awal sampai akhir itu namanya model itu. Baru metode, cara menerapkan model tadi ada metode di dalam. Di bawah metode baru ada nanti teknik, ada taktik. Nah itu hierarki metode ada sama gitu. Maka heran juga saya tadi ketika saya tanya model, Bapak sebut metode diskusi ya model, metode model nggak sama gitu. Di Pariaman itu ada STIB, di APAR namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Baru. Ya nak, tahu nggak Bapak? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Nah, Pak Prisa, Tahu, Pak. pernah dengar nama STIB? Nah, Pernah, Pak. itu kira-kira layak dikatakan sebagai lembaga pendidikan atau bagaimana? Kalau dari segi dasar pokok pendidikan itu kan memanusiakan manusia, Pak. Tapi kalau untuk hewan, menurut saya itu lebih dekat ke keterampilan yang harus dimiliki sektor hewan, Pak. Layak dari kata saya sebagai Kurang tepat rasanya, Pak. kenapa? Karena pendidikan itu kan proses memanusiakan manusia, Pak. Ya yang pendidikan, yang saya kan lembaga. Ya, lembaga. Itu kan yang definisi pendidikan itu. Ini saya tanyakan, STIB itu layak nggak dikatakan sebagai lembaga pendidikan? Kalau untuk lembaga pendidikan layak, Pak. Karena sebuah lembaga itu berdiri tentu ada aturan-aturan yang mesti dipenuhi, Pak. Ada di STIB itu? Komponen lembaga itu? Komponen lembaga ada struktur kepengurusan. Kemudian ada lagi surat-surat pendukung sehingga diakui oleh lembaga terkait. Kemudian sebagai lembaga pendidik ada pendidik, kemudian ada peserta didik. Terpenuhi itu di STIB itu? Kalau dari segi kriteria tadi terpenuhi, Pak. Jadi layak dikatakan lembaga pendidikan itu? Kalau layak, Pak. Layak ya? Ya, layak. Lalu Bapak baca lagi itu ya.
Misalnya begini, ada gudang, ada TK di samping gudang tuh. Gudang itu lebih besar itu gedungnya. Lokasinya luas, bangunnya besar itu kan. Tapi layak tidak dikatakan lembaga. Sementara TK tadi walaupun dia kecil, layak tidak dikatakan lembaga. Tentu kembali kepada komponen yang harus ada pada lembaga itu apa saja, itu yang penting. Itu kan 3 syaratnya. Kalau yang 3 itu tidak ada, dia tidak layak dikatakan lembaga. Walaupun ada pembelajaran di situ. Pertama ada sarana prasarana, oke. Ada sumber daya manusia. Kalau sumber daya itu semuanya itu, apakah tenaga pengajarnya, peserta didiknya, satpamnya, CS-nya, penjaga sekolah siapapun, itu kan bagian dari sumber daya. Kalau prasarana tadi mulai dari gerbang sampai ke dalam ke WC, tong sampah itu kan sarana itu bagian dari lembaga. Norma. Saya kira di STB itu tidak ada norma. Tidak ada panduan akademik di sana. Di STB itu. Tidak ada panduan akademik, tidak ada peraturan kemahasiswaan. Maka tidak layak dikatakan lembaga. Karena itu tidak ada di situ. Berbeda dengan sekolah tempat Bapak mengajar. Pasti ada norma. Ada kan? Ada nomor induk siswa, ada panduan kurikulum, ada RPP, ada tata tertib sekolah. Ada kan? Ada, Pak. Nah, itu Pak Rizal. 3 komponen itu harus ada di pada selembaga. Sarananya oke, ada. SDM-nya ada. Nah, tapi pada aspek norma ini, itu yang tidak ada. Di situ. Tempat pelatihan kuda misalnya. Tidak bisa dikatakan lembaga, walaupun ada sarana, walaupun ada manusianya. Tapi norma tidak ada. Emangnya ada di tempat pelatihan kuda itu peraturan akademik? Peraturan pelajar tidak ada kan? Berbeda dengan di tempat kita mengajar, di kampus UIN atau di sekolah tempat Bapak. Ya, jadi tidak setiap ada pembelajaran situ lalu katakan lembaga pendidikan, tidak, karena tidak terpenuhi unsur tadi. Nah, coba Pak Marjuni. Ya, harus diganti namanya tuh, Pak. Apa? Kita kan sekolah tinggi. Dia kan namanya sekolah tinggi ilmu beruk tuh. Itu harus Ya diganti namanya boleh sekolah tinggi, tapi tidak layak dikatakan lembaga pendidikan dalam konteks formal. Nama itu kan boleh dibuat-buat saja kan itu. Apapun namanya. Ya tidak salah juga dia menyebut nama itu ya. Tapi tidak kategori lembaga pendidikan secara formal yang kita kenal. Itu saja. Kalau nama kan boleh saja dibuat. Dibuat orang namanya raja, tapi dia tidak raja kan bisa saja kan? Kan ada nama orang raja itu. Namanya ratu, tapi tidak ratu dia. Nah, itu kan boleh saja nama dia. Tidak salah juga. Itu hak dia gitu kan. Seperti itu Pak Marjoni. Coba Pak Prizal, apa masalah yang terjadi di dalam pembelajaran PAI di tempat Bapak itu? Kalau permasalahan pembelajaran PAI, menurut hemat saya kurang. Di tempat Bapak ya? Iya, Pak. Nampaknya agak dinomor 2-kan, Pak. Yang lebih cenderung, apalagi wali murid, mereka lebih mengutamakan ke pendidikan umum seperti matematika, bahasa Inggris, fisika, dan ilmu terapan lainnya, Pak. Sementara untuk pendidikan PAI ini seakan-akan cuma pelengkap, Pak. Contohnya saja dalam kegiatan baca Quran. Alhamdulillah saya juga ngajar MDA, Pak. Jadi untuk kegiatan mengaji itu saja, mau orang tua ini menggeser jadwal mengaji untuk ikut dalam sebuah kegiatan tambah belajar atau les, Pak. Lalu apa langkah-langkah yang Bapak lakukan? Jadi sampai saat sekarang langkah yang saya terapkan, yang pertama yang untuk MDA itu saya panggil orang tua siswa itu, Pak. Karena menomorduakan untuk kepentingan akhirat. Sementara kita hidup di dunia ini kan sementara. Kehidupan kita yang abadi nanti kan di akhirat. Dan nanti di akhirat akan ditanya pula itu sampai mana ketercapaian bahasa Inggrisnya. Bukan berarti kita menomorduakan juga ilmu-ilmu lain, enggak, Pak. Tapi memberikan pemahaman kepada ilmu murid. Kalau ingin
mengikuti kegiatan tambahan belajar, silahkanlah. Cuma yang jam pokok dalam kegiatan keagamaan ini kalau dapat janganlah digeser. Itu yang sudah pernah dilakukan, Pak. Hmm. Tadi baca Quran Bapak belum lagi ya? Belum, Pak. Coba dibaca Surah apa, Pak? Al-Araf mulai dari ayat pertama. Ada surat di sana? Ada, Pak. Ya. Al-A'raf ya, Pak. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. Nah, sudah Pak Afrizal? Ya, Pak. Ya. Nanti ada segmen terakhirnya untuk masing-masing nanti ya. Nah, sekarang Bapak Pak Rabi'al dulu. Pak Rusulan dulu, Pak Rusulan. Ini, Pak. Ini, Pak. Ya, coba diulangi baca Quran yang sebentar ini. Al-A'raf dari ayat pertama itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا Terima kasih. ما تذكرون. Ya, terima kasih Pak Rusulan. Jadi begini ya. Pembelajaran itu kalau di level bawah, materinya tidak sulit. Tapi yang berat itu kan pada aspek pedagogiknya itu. Saya kira pelajaran PAI itu tidak berat bagi Bapak-Bapak. Yang beratnya adalah pedagogiknya, didaktik dan metodiknya itu. Berbeda dengan
Semakin ke atas, MP, SMA, apalagi di perguruan tinggi ya, itu aspeknya berbeda lagi. Aspek materinya yang lebih berat dibanding pedagogiknya. Nah, kalau belajar SD itu kan rumit itu mengkondisikan anak. Kadang dia baru masuk sekolah kan itu, ditunggu oleh orang tuanya di luar itu. Nah, makanya stressingnya itu pada di level semakin ke bawah lebih kepada penguasaan didaktik dan metodiknya, bukan kepada materinya. Itulah sebabnya kenapa jadi guru alumni keguruan. Tidak boleh ya non keguruan jadi guru. Setidaknya dia punya sertifikat pendidik. Itu kan ada juga keguruan namanya itu. Nah, tapi jadi dosen tidak harus alumni terbiah. Fakultas kedokteran sekolahnya tidak pernah dia belajar tentang mengajar, tapi bisa jadi dosen. Karena yang beratnya adalah penguasaan materi, bukan metodenya lagi. Yang diajar orang dewasa. Nah, itu beratnya kerja Pak Rabial dibanding kami gitu ya. Pak Rabial tidak materi tapi menguasai itu, berapa sulitnya. Ya, kalau kami mengajar SD belum juga bisa sebenarnya. Karena itu punya seni tersendiri gitu. Nah, misalnya dia tamat fakultas teknik, tidak pernah belajar tentang mengajar, tapi bisa jadi dosen fakultas teknik. Karena di perguruan tinggi semakin ke atas, semakin ya penguasaan materinya itu yang lebih menentukan lagi. Karena mengendalikan orang dewasa itu kan lebih mudah ya. Dia tidak akan meribut-ribut dia. Apalagi mahasiswa, apalagi S3 diajar misalnya, tidak akan meribut. Makanya didaktiknya tadi tidak begitu penting lagi. Nah, itu bedanya ya. Maka oleh sebab itu, yang akan saya tanya sekarang bukan materinya lagi. Materi sudah di luar kepala Pak berarti semua itu. Masa materi pelajaran SD kan, tapi tak ada media tadi lagi, model dan metode lagi. Baik, Pak Ruslan. Iya, Pak. Apa masalah yang Bapak hadapi di sekolah itu? Dalam PAI itu. Kalau masalah yang saya hadapi, Pak, untuk SD ini, Tempat Bapak itu? ya tempat saya, Pak, di pembaca Al-Qur'annya, Pak. Masa udah kelas 5 masih ada juga yang Iqra. Jadi dengan beragamnya ada juga yang sudah lancar baca Al-Qur'annya. Jadi tiba di bacaan Al-Qur'annya, maksudnya pelajaran tentang Al-Qur'annya, memang sulit juga kita untuk menyesuaikannya. Kemudian kalau tentang untuk pelajaran agama, memang ya seperti yang bacakan teman tadi, memang untuk perhatiannya memang kurang, Pak. Kalau pernah ditanya bagaimana membaca Al-Qur'annya, ya dia kalau dia sudah tidak nyaman lagi di tempat dia mengaji yang pertama ini, mau pindah juga ke tempat lain, Pak. Nah, jadi terus seperti itu. Jadi Pindah kalau sekolah Mas ini. Hah? Pindah sekolah. Pindah duduk. Maksudnya, Pak? Mau pindah bagaimana sih? Mau pindah katanya. Oh, maksudnya kalau ditanya bagaimana ada ngaji, ada, Pak. Tapi saya mau udah baru pindah, Pak. Terus pindah sini, diulang lagi keraknya ke bawah, Pak. Jadi terus seperti itu, Pak. Jadi tidak ada perkembangannya untuk ngaji. Maunya dia nyaman diikuti sama orang tuanya, asal mau aja. Harusnya kan satu tempat dia ngaji kan, sampai pandai kan. Kan untuk maunya kemauan anaknya saja. Nah, Oke. jadi itu yang kendalanya, Pak. Sebagai solusinya Al-Qur'an. apa langkah yang Bapak lakukan? Sebagai solusinya ada juga, Pak, sebagian dari anak yang udah ngaji lagi di TPQ diajak sepulang sekolah untuk membaca Al-Qur'an sebentar, dan juga memberikan pandangan kepada orang tuanya, ini bagaimana anaknya, Bapak nanti kalau seandainya dia sudah tamat di SD mau masuk ke SMP, dia butuh sertifikat atau ijazah ngaji. Bantu-bantu aja lah, Pak. Bantu aja lah, Pak. Kadang-kadang
sampai situ aja Pak. Untuk kelanjutannya kurang. Apa saja model pembelajaran yang Bapak kenal? Ada nggak kenal yang model pembelajaran? Model pembelajaran di sekolah Pak. Pembelajaran nggak ada model. Iya iya Pak. Apa model yang Bapak kenal? Dari sekian banyak itu, apa saja yang Bapak kenal? Eh, ada model pembelajaran diskusi, ada model pembelajaran eh, Diskusi itu metode gitu. metode model. Yang model? Yang model pembelajaran itu itu pembelajaran berbasis itu model pembelajaran. Atau baru sekarang mendengar istilah itu? Tanpa tapi di nama aja kayak model pembelajaran tadi dengan metode tadi Pak diragu. Apa di antara model yang Bapak ketahui? Model pembelajaran PBL ini Pak. Ya, belum ingat juga lah Pak. Belum ada lagi. Belum ada lah Pak. Bagaimana mau jadi guru profesional nanti kalau tidak kenal model? Hah? Bagaimana mau jadi guru profesional? Tamat PPG ini Pak Roslan itu guru profesional itu Pak Roslan. Tertulis itu di sertifikatnya itu. Insya Allah. Nah, bagaimana kira-kira? Kalau tidak tahu dengan model. Bagaimana Pak Roslan jawabannya? Tentu kan berusaha terus untuk mencari mana yang kekurangan itu tentu dilengkapi Pak. Jadi idealnya ya, Iya Pak. guru yang hebat menurut Bapak itu seperti apa kira-kira? Coba gambarkan kepada saya. Guru yang hebat tuh begini-begini ya, coba ceritakan. Tentu kalau guru yang hebat itu itu dia guru yang hebat itu ya. Iya. Kan ada murid tuh mengatakan, ah, Bapak kok hebat, hebat. Kita sendiri kan punya impian itu dapat guru yang hebat. Nah, dalam memori Bapak, guru yang hebat itu seperti apa kriterianya? Jelas Pak, dia mengetahui segalanya, model-model pembelajaran, langkah-langkah, terus untuk cara pendekatan dengan anak, dari waktu belajar itu anak nyaman belajar dengannya, dan apa yang disampaikan itu mudah mengerti, itu yang menurut saya hebat. Relasinya bagaimana? Realisasi Pak. Relasi. Kira-kira perlu nggak guru itu punya relasi yang baik dengan yang lain? Oh, udah jelas Pak, dan dengan lingkungan sekolah dan